Om Swastiastu. Kaitannya dengan Hari Raya Galungan, bertepatan momen yang sangat persis sekali, itu adalah pelaksanaan daripada pilkada. Masa kampanye pertama untuk pilkada. Nah, Sapunapi bagaimana memaknai hari suci Galungan itu. Di satu sisi kita umat Hindu wajib melaksanakan dharma agama, yaitu merayakan hari suci yang datangnya 6 bulan sekali. Di satu sisi melaksanakan dharma negara kewajiban sebagai suatu peraturan pemerintah yang rutin setiap 5 tahun itu diadakan pemilihan bupati. Apakah bupati di daerah di luar dan gubernur di provinsi. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali bagi umat Hindu khususnya yang ada di Bali. Kita sudah semua memahami bahwa hari suci itu kita banyak sekali punya hari suci. Ada yang tiap hari, ada yang 15 hari, 30 hari, ada yang 35 hari, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, dan ada juga yang 10 tahun, ada yang 100 tahun seperti itu. Nah, ini Galungan ini datangnya setiap Bude Kliwon Dungulan. Kita semua sudah tahu umat Hindu di Bali bahwa Hari Raya Galungan itu adalah hari kemenangan Dharma melawan Adharma. Dan ini prosesi upacara untuk menyambut Hari Raya Galungan ini tidak seperti hari-hari suci lainnya. Ini betul-betul persiapan matang. Persiapan apa? Persiapan mental. Dimulai dari 25 hari sebelum Galungan disebut tumpek Natal. Di situ pengumuman kepada seluruh umat Hindu, 25 hari Hari Raya Galungan. Mari kita mulai bersiap-siap untuk persiapan menyambut hari raya itu. Karena ini adalah hari penting, hari kemenangan Dharma melawan Adharma. Di sini menurut sastra disarankan sudah mulai kita melaksanakan Anyekong Jenyane. Jadi pengendalian diri supaya kita secara mulus dapat merayakan Hari Raya Galungan itu persis pada Bude Kliwon Dungulan itu kita semua dapat merayakannya. Tidak ada istilah Galungan Buung, itu ada jangan ada istilah itu, artinya batal kita sampai melaksanakan Hari Raya Galungan karena ada sesuatu hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, inilah yang betul-betul sangat-sangat diwaspadai oleh umat kita untuk persiapan yang matang yang disebut dengan Anyekong Jenyane, persiapan mental. Nah, sekarang persis pada Hari Raya Galungan itu, Hari Raya Kemenangan Dharma melawan Adharma, kita diwajibkan untuk melaksanakan dharma negara yang datangnya setiap 5 tahun sekali, itu adalah pemilihan bupati, juga pemilihan gubernur. Yang pada saat itu jelas kita konsentrasi kita agak sedikit terpecah. Namun walaupun seperti itu adanya, tidak akan kita merasakan itu adalah suatu persoalan, tidak. Ketika kita bisa membagi waktu itu dengan baik dan memaknai juga hari Raya Galungan yang bertepatan dengan pilkada tahun politik itu apa sih sebetulnya makna yang bisa kita petik. Nah, untuk memaknai inilah kita harus paham apa sih sebetulnya Dharma itu. Rasanya semua sudah tahu Dharma itu berasal dari bahasa Sanskerta Dre, yang artinya menjinjing, memangku, menuntun, dan mengatur. Dalam Mahabharata Santiparwa ada disebutkan Dharana Dharma Ityahur. Dharma itu sesungguhnya berasal dari kata Dharana. Dharana itu artinya mengatur. Dharmenad Widratah Prajah. Dharma adalah semua makhluk diatur oleh Dharma. Jadi semua makhluk. Dharma mengatur semua makhluk. Diatur oleh Dharma. Nah, dengan demikian
tidak hanya saja kita melaksanakan Hari Raya Galungan, ya kemenangan Dharma, lalu kita merayakan upacara, ya apa prosesi maturan dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kita memaknai supaya Dharma itu tetap mengatur diri kita sendiri. Supaya di saat melaksanakan pilkada ini bagaimana cara kita memanage diri kita sendiri, tetap kita disiplin dengan diri kita sendiri. Meningkatkan pemahaman akan budi pekerti. Sehingga dalam pelaksanaan pilkada ini walaupun itu ada pemilihan yang berapa ada calon, tapi kita bisa laksanakan dengan cara damai. Dengan cara bijak, dengan penuh kejujuran, dan penuh dengan pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan kebenaran. Dengan kata lain, kita berusaha. Jangan sampai kita terprovokasi. Jangan sampai kita percaya dengan berita-berita yang belum jelas. Berita itu kebenaran, apalagi itu fitnah. Nah, disinilah kepintaran kita punya wiweke menimbang-nimbang. Apakah ini benar? Apakah ini tidak benar? Ini kita harus bisa. Yang jelas, dalam diri kita, aturlah diri kita bahwa kita tetap berpegang teguh pada kebenaran. Pegang teguh pada kebenaran supaya keadaan kita tentram. Ada pilkada, ada hari raya suci Galungan, tapi kita tetap tentram, damai, bersatu rukun. Rukun dengan keluarga, rukun dengan kerabat, dalam hubungan sosial walaupun beda pilihan kita, tapi jangan sampai menjadikan pilihan kita berbeda lalu menjadikan itu sebagai suatu permusuhan atau perselisihan. Kita tetap, siapapun itu yang menang dalam pilihan, ya tetaplah kita dukung. Karena seorang pemimpin yang sudah memanage dirinya sendiri, mengatur dirinya sendiri dengan dharma, dia otomatis akan siapapun itu, dia sudah sadar, dia akan berhasil memimpin dirinya sendiri dan berhasil juga akan memimpin rakyat. Karena mereka sudah paham apa sih tujuannya mereka jadi pemimpin. Mereka kan mewujudkan cita-cita, apakah itu dalam programnya, apa dalam visi misi yang dia susun untuk kesejahteraan rakyat itu sendiri. Ya itulah sebetulnya kewajiban tugas pemimpin. Nah itulah yang kita dukung. Dan kita doakan supaya pemimpin siapapun yang terpilih dapat melaksanakan tugas kewajibannya dengan baik. Sesuai dengan apa sih sebetulnya tujuan hidup kita kan? Dharma, arta, kama, moksa, catur purusarta itu tujuan kita. Dharma itu adalah tujuan hidup kita. Nah disitulah kita berbuat baik yang benar itu menjadi satu tujuan. Itu manfaatkan untuk diri kita sendiri dan juga untuk manfaatkan pada orang banyak, terutama pada rakyat yang dipimpinnya. Nah sekaligus juga kita doakan karena dalam tahun ini pun setelah Hari Raya Galungan ini adalah September, Oktober dan mungkin berikutnya tahun-tahun bulan-bulan berikutnya ya kita tahu kan ada namanya pelantikan dan lain sebagainya, pelantikan pemimpin. Nah disitulah kita juga harus jaga stabilitas, keamanan, kesejahteraan, kenyamanan, ketentraman. Marilah kita sama-sama semua berdoa. Semoga di masing-masing daerah tentram adanya. Di negara kita Indonesia yang kita cintai Nusantara ini, negara Republik Indonesia tentram adanya. Nah ini sebetulnya supaya mau menyatu dengan apa sih sebetulnya doa-doa yang diucapkan oleh para pendeta, oleh para suling, orang-orang suci yang setiap hari tekun melakukan doa pemujaan itu tujuannya tiada lain juga bagaimana masyarakat atau yang disebut dengan saru prani hitangkari, semua makhluk itu bahagia. Begitu juga jagat itu, jagat juga harus itu, jagat juga harus bahagia. Itu doa-doa yang selalu diucapkan di Astawang, Seriam Pawan, Purnam Pawan, Sukam Pawan itu selalu itu diucapkan setiap pagi oleh para orang-orang suci, para sulinggih itu mendoakan seperti itu. Nah disinilah para pemimpin akan menjawantahkan semua doa-doa itu dalam sehingga menjadi suatu kenyataan real melalui program kerja.
program kerja yang disusun, apakah rencana strategi, apalah istilahnya itu. Nah, itulah yang kita harus dukung. Semua rakyat harus mendukung siapapun itu pemimpin yang terpilih. Sehingga kita tetap menjadikan tempat kita tinggal kita, daerah kita, negara kita menjadi aman, tentram. Dengan momen perayaan Hari Raya Galungan, memaknai Dharma itu secara luas. Jadi jangan pengertian Dharma itu dirasa sempit. Mari kita pahami makna itu dengan sangat seluas-luasnya. Memaknai daripada Dharma. Dan kita satu-satunya umat Hindu yang memiliki hari kemenangan Dharma melawan Adharma. Inggih, rahajeng semeton sareng sami umat Hindu. Nyangre rainan Galungan, tur merayakan hari raya Galungan. Semoga mogi-mogi sareng sami sidemangguh rahajeng rahayu, tan kirang pangan kinum, selamat dirgayu dirgayu. Om sante 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 om.